Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur? Semoga kalian sekeluarga sehat walafiat kabeh yo, amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Badan butuh liburan tapi dompet butuh lembaran. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre petualangan fantasi musikal yang berjudul The Magic Flute tahun 2022. Diadaptasi dari salah satu mahakarya Pak Wolfgang Amadeus Mozart atau biasa kita kenal dengan Mozart lur, berupa penampilan opera dengan judul yang sama. Kalian pasti ngeh lah sama salah satu lagunya nanti. The Magic Flute bercerita tentang seorang remaja yang bercita-cita menjadi penyanyi hebat. Dia pun akhirnya masuk ke sekolah internasional bergengsi yaitu Mozart. Namun siapa sangka ada portal menuju dunia fantasi di dalamnya. Seperti apakah keseruan petualangannya? Langsung kita ke request pertanyaan lakenat dari dulurku Zalam Satriadi ya. Cak mau nanya tapi tunggu Cak mau cebok dulu. Makanya dari tadi bau. Monggo sekecakan. Seorang remaja bernama Tim Walker hari itu menjenguk ayahnya yang sedang dirawat karena sakit keras. Meskipun sedang dalam kondisi seperti itu, namun sang ayah tetap mensupport dan menyuruh Tim menggapai cita-citanya, yaitu melanjutkan studi di sekolah internasional Mozart untuk menjadi penyanyi terkenal. Ayahnya yang dulu juga sekolah di Mozart memberikan sebuah buku musik sekaligus catatan milik sang legenda komponis Wolfgang Amadeus Mozart yang biasa kita kenal dengan Mozart lur. Tahu dong musik-musik klasiknya yang sangat beautiful, bersejarah dan masih didengarkan sampai sekarang. Katanya mampu mencerdaskan otak pula. Buku tersebut berjudul Die Zauberflöte yang artinya adalah seruling ajaib. Ayahnya mendapat buku itu dengan cara nyolong di perpustakaan saat beliau masih sekolah di Mozart. Lalu Tim pun diminta untuk mengembalikannya. Dan inilah seruling ajaib. You've always dreamed of going to that school. You nicked it. It will change your life. You need to put it back where it belongs. 6 minggu kemudian, Tim OTW ke sekolah internasional Mozart naik kereta. Di sana dia membaca buku seruling ajaib, juga berkenalan dengan Mbak Sophie yang juga murid di Mozart dan lebih senior dari Tim. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan saling bercerita tentang musik kesukaannya masing-masing. Singkat cerita, kereta pun sampai di stasiun akhir. Namun Tim yang terbangun dari tidur tidak melihat Sophie di sebelahnya. Dan dia langsung membawa barang-barangnya menuju sekolah Mozart yang tersohor. Sesampainya di sana, Tim sebagai murid baru yang masuk di tengah-tengah semester pun menemui kepala sekolah yaitu Dr. Longbow yang sangat mengenal baik ayah Tim sebagai penyanyi hebat pada masanya. Lalu Tim diantar ke kamar asramanya oleh salah satu guru di sana bernama Baumgartner dan mendapat teman sekamar yaitu Paolo. Seperti sekolah pada umumnya, ada aja yang bully-bully ya kan lur. Dia bernama Anton yang sering berulah ke Paolo dengan komplotannya. Usut punya usut, Anton adalah anak dari penyanyi opera ternama yaitu Enrico Milanesi, yang mana sosoknya sangat menginspirasi dan juga dikagumi oleh Tim. Di pelajaran hari itu, Dr. Longbow pun meminta Tim mengenalkan dirinya, juga menunjukkan kebolehan suaranya. Lalu ketika Tim mulai bernyanyi, ternyata wow, suaranya sangat indah sekali. 11-12 ribu lah sama aku lur. Namun belum selesai Tim bernyanyi, Longbow pun menghentikannya karena Tim berusaha meniru gerakan penyanyi opera legendaris yaitu Pangeran Tamino. Dan seharusnya Tim memiliki ciri khasnya sendiri. Sulle finestre quando manca il sole. Enough does not copy. One embodies. One with designs on the Prince Tamino roll.
Saat dini hari, tim yang masih belum bisa tidur membaca buku seruling ajaib karya Mozart yang juga dilengkapi dengan cerita bergambar di sela-sela not musik. Lalu tiba-tiba muncul bola-bola roh biru berasap yang bisa berbicara dan mengajak tim pergi ke suatu tempat. Ternyata banaspati biru tersebut menuju ke ruang perpus sekolah dan masuk ke sebuah jam dinding besar. Tim pun mendekati jam dinding itu dan terlihat di bawahnya ada rak buku yang masih tersisa 1 slot. Sesuai amanah dari bapaknya, tim pun mengembalikan buku seruling ajaib Mozart dan yang terjadi. Tepat ketika buku itu dikembalikan dan jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tiba-tiba saja lemari jam dinding pun berputar dan tim berada di dalam ruangan gelap. 3 bola banaspati mengatakan bahwa mereka akan membantu tim mendapatkan apa yang dia butuhkan. Namun ada 3 hal yang harus tim ingat baik-baik. Pertama lur, tim tidak boleh memberitahu siapapun tentang perjalanan yang akan dia lalui setelah ini. Kedua, tim harus menjadi bagian dari ceritanya. Dan ketiga, tim akan berperan menjadi Pangeran Tamino yang harus menyelesaikan pencariannya sebelum malam abadi menelan tanah. Jika tim gagal, maka keinginan terbesarnya akan ditolak dan dia akan berbagi nasib dengan dunia tersebut. Ketiga banaspati pun bertanya apakah dia mau dan sanggup untuk melakukannya. Ngomong apa sih? Jelas tim gak paham maksud perkataan mereka. Dan karena tim menganggap itu hanyalah mimpi belaka, tim pun langsung mengangguk tanda dia setuju dengan semua persyaratan tersebut. Lalu tiba-tiba, Your decision, please. Do you understand? Not really, sorry. If you fail, your greatest wish will be denied. tim pun berpindah ke dunia fantasi seruling ajaib. Lalu seonggok ular raksasa tiba-tiba muncul dan terus mengejar tim. Sampai akhirnya tim terpeleset hingga kepalanya terbentur. Namun untungnya ada seorang wanita yang mampu membunuh ular tersebut hanya dengan mengangkat tangannya saja. Bersama kedua temannya, mbak-mbak ini pun berusaha menyadarkan tim sambil terus bernyanyi. Karena memang ini film ada musikalnya ya kan. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Papageno yang juga dikenal oleh ketiga wanita ini. Tapi karena dia kebanyakan ngomong, mereka pun menghilangkan mulut Papageno dengan kemampuan sihir. Sesuai perintah dari Banaspati, tim pun mengaku dirinya adalah Pangeran Tamino. Mendengar itu mereka pun mengatakan bahwa Pangeran Tamino adalah bangsawan yang selama ini dicari-cari dan dia akan segera diantar untuk menemui sang Ratu Malam. Although I'm sure the Queen shared the day's catch. I'm Prince Tamino. You're just the nobleman we're looking for. Now, Prince Tamino, Queen of the Night awaits. Mereka pun menempuh perjalanan cukup jauh menuju ke kastil yang sudah porak-poranda. Langitnya sangat gelap dan disertai oleh kilat. Saat bertemu dengan Ratu Malam, dia pun begitu senang melihat sosok Pangeran Tamino yang selama ini dinanti-nanti untuk menyelamatkan putrinya bernama Princess Pamina dari seseorang yang sangat kejam dan licik, yaitu Sarastro. Sebagai anak sekolahan musik yang masih mengira semua kejadian itu adalah mimpi, iya-iya aja si tim ini lur menerima permintaan Ratu Malam. Meskipun dia tidak tahu harus mulai dari mana menyelamatkan Putri Pamina. And ask that you bring back my beloved daughter. I accept your request. Setelah Ratu Malam pergi, ketiga wanita itu pun akhirnya mengembalikan mulut Papageno karena merasa kasihan. Tim pun diberikan sebuah suriling ajaib yang akan berguna jika dia dalam bahaya. Sedangkan Papageno ditugaskan untuk menemani tim alias Pangeran Tamino dan juga diberikan sebuah kotak musik ajaib atau di sini disebut lonceng ajaib lur, yang bisa melindungi mereka berdua. Sementara itu tiga Banaspati biru akan terus membimbing mereka berdua saat petualangan nanti.
These magic bells we give to you, sprites will soon be here when they come must obey. Namun ketika Tim baru saja akan memulai petualangannya, dia mendengar suara dentang jam. Lalu tiba-tiba ternyata Tim tidak bermimpi karena luka di kepalanya masih ada. Begitu pula dengan seruling ajaib yang masih dia bawa-bawa. Tim pun langsung mengambil kembali buku seruling ajaib dari rak dan mengikuti pelajaran musik di pagi itu. Setelah sekolah usai, karena asrama laki-laki dan wanita dipisah, begitupun dengan gedung sekolahnya, Paolo mengajak Tim pergi ke suatu tempat di tengah hutan yang ternyata digunakan untuk nongkrong bersama siswi-siswi Mozart. Di sanalah Tim bertemu lagi dengan Sophie, juga sahabatnya bernama Olivia. Olivia yang tertarik dengan Paolo pun langsung menariknya ngobrol berduaan, agar Tim dan Olivia juga bisa mengobrol lebih mantap. Lalu malam harinya Tim pun kembali mendatangi perpus jam 11. Tapi ketika memasukkan buku seruling ajaib ke dalam rak, loh kok nggak bisa masuk, nggak muter lagi jamnya. Tim pun berpikiran, oh mungkin memang lagi error aja jamnya, atau jangan-jangan memang aku yang hanya mimpi. Dan akhirnya dia pun kembali tidur. Di pelajaran esok harinya bersama Pak Baumgartner, dia menjelaskan sedikit sejarah bahwa Wolfgang Amadeus Mozart adalah anggota dari organisasi persaudaraan, yaitu Freemason. Begitu pula dengan arsitek yang merancang bangunan sekolah Mozart. Fakta singkat lur, bahwa seperti yang kita tahu organisasi Freemason sangat-sangat besar dan saat ini ada total 6 juta anggota di seluruh dunia dalam beragam bentuk. Juga banyak tokoh-tokoh besar Jerman dulu yang jadi anggotanya seperti Mozart, George Washington, Raja-Raja Edward. Bahkan di Indonesia ada Dr. Rajiman dan Hamengkubuwono 8 diantaranya lur. Oke kancut, mendengar Baumgartner yang sepertinya mengerti cukup banyak sejarah. Saat kelas selesai, Tim pun bertanya arti simbol-simbol masonik yang banyak terlihat di gedung sekolah Mozart. Baumgartner menjelaskan bahwa kuil Freemason melambangkan 3 hal, yaitu alam, akal, dan kebijaksanaan. Simbol-simbol juga ditemukan dalam opera Mozart, khususnya di karya seruling ajaibnya, yang juga mengandung angka 3 seperti 3 roh, 3 wanita, dan 3 cobaan. Tim pun akhirnya mengerti bahwa semalam dia tidak bisa masuk ke dunia fantasi seruling ajaib karena waktunya yang salah, yaitu jam 11, dan seharusnya dia meletakkan buku tersebut tepat jam 3 dini hari. 3 spirits, 3 ladies, 3 trials. Temples represent nature, reason, and wisdom. The Masons are all about truth over ignorance. It's the time. Malam itu Tim menyetel alarm jam 3:15 dan saat terbangun ternyata Paolo masih belum bisa bobo karena dia sedang menulis surat untuk teman sekamarnya dahulu, yaitu Benjamin, yang sudah tidak bersekolah di Mozart lagi. Lalu Tim pun menyudahi obrolan mereka karena dia harus datang ke perpus tepat jam 3 dini hari. Ternyata teori Tim benar, kali ini buku bisa dimasukkan dan Tim pun langsung dibawa ke dunia fantasi seruling ajaib. Karena Tim tidak kunjung muncul dari kemarin, ketiga Banaspati pun mengatakan jika Papageno melanjutkan perjalanan sendirian. Sementara itu di benteng Sarastro, Putri Pamina yang berusaha kabur kembali ditangkap oleh para prajurit dan tangan kanan Sarastro, yaitu Monostatos. Di saat yang sama Papageno yang sudah sampai dan melihat Putri Pamina dari atas ruangan berhasil mengunci pintu kamar dan segera membuka borgol sang putri, lalu mereka pun kabur dari sana.
Mereka berdua pun terus menghindar dari penjaga-penjaga yang ada di sekitar pemukiman warga. Sedangkan tim yang diarahkan 3 Banaspati pun akhirnya masuk ke area pemukiman warga dekat benteng Sarastro dan menemukan Putri Pamina juga Papageno. Tak lama kemudian Monostatos muncul dan langsung mengerahkan pasukannya untuk mengejar. Sampai akhirnya mereka bertiga terpojok dan ya nyanyi aja terus si Monostatos ini. Let me watch while they are chained. We will chain you nice and tightly. Yes, so Teringat dengan kotak musik pemberian wanita, tim pun meminta Papageno untuk memainkannya. Dan wow, ternyata memiliki kemampuan sihir yang bisa membuat para pasukan musuh terbuai dengan musik-musiknya hingga pingsan. stop. This ring magic so strong. Setelah itu datanglah Sarastro yang sangat dipuja dan dihormati penduduknya. Putri Pamina mengatakan bahwa dia berusaha kabur karena Monostatos berusaha menyiksanya dan Pamina juga minta dipulangkan ke ibunya, Sang Ratu Malam. Mendengar itu Sarastro pun langsung menghukum cambuk Monostatos sebanyak 70 kali karena telah lalai dalam tugasnya. Dia diminta merawat Putri Pamina dengan baik namun malah terkena siksaan. Selain itu Sarastro tidak akan mengembalikan Pamina ke ibunya karena tujuan Sarastro membawa Pamina ke sana demi kebahagiaan Pamina sendiri. Sarastro juga menyampaikan bahwa langit gelap yang terjadi akan terus meluas dan bisa membahayakan dunia mereka. Maka dari itu tim Sang Pangeran Tamino beserta Papageno harus menjalani serangkaian cobaan untuk menghentikan kegelapan yang akan terjadi. Namun tim yang masih belum ngeh dengan situasi tersebut lagi-lagi mendengar suara dentang jam dan itu artinya dia harus kembali ke dunia nyata. That the only one to hold back the dark is the one. You may notice the darkening sky above you. Your courage will be tested by a series of trials. I'll be back, I swear. Saat pelajaran di kelas, lagi-lagi Anton and the gang membuli Paolo dengan menyobek-nyobek gambar serta catatan tentang teman sekamarnya dahulu, yaitu Benjamin. Melihat Paolo yang keluar dari kelas dan kembali ke kamar, tim pun menyusul untuk menenangkannya. Lalu Paolo menceritakan bahwa Benjamin dan dirinya selalu menjadi target bulian. Namun karena Benjamin tidak kuat dengan tekanan-tekanan yang terjadi, bukan hanya perkara bully, tapi juga tuntutan menjadi yang terbaik di sekolah tersebut. Pada akhirnya Benjamin pun tidak sekolah lagi di sana karena ternyata dia sudah bundir lur. Paolo juga menyampaikan kekesalannya pada tim yang pergi begitu saja semalam, padahal Paolo ingin menceritakan tentang Benjamin. Tak lama setelah itu Anton pun dipanggil oleh kepala sekolah Dr. Longbow untuk diberi peringatan karena sikapnya yang begitu buruk akan merusak masa depannya. Meskipun dia memiliki talenta hebat dan putra dari seorang seniman ternama, namun Longbow pun begitu terkejut ketika Anton mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi seorang penyanyi seperti ayahnya dan dia masuk sekolah Mozart hanya karena tuntutan dari sang ayah. I don't want to be a singer. Muak dengan situasi yang terjadi, Anton pun pergi menenangkan diri ke dalam hutan dan Paolo yang mendengar percakapan barusan pun langsung mengikutinya. Lalu tiba-tiba Anton terperosok jatuh hingga kakinya terjepit pohon. Namun Paolo dengan bijak dan lapang dadanya tetap menolong Anton meskipun selama ini dia selalu berbuat jahat kepadanya. Anton pun akhirnya meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Dan Paolo juga mengatakan bahwa kematian Benjamin bukan karena bulian Anton saja, melainkan banyak tekanan lain di kehidupannya. I'm sorry for passing your letters around. It wasn't your fault. You off at the bottom of the ridge. You're gonna be okay. Sementara itu tim mendapat surat dari Sophie untuk menemuinya di auditorium jam 12 malam. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan karena Sophie mendapat kabar keindahan suara tim, dia pun diminta menunjukkannya dengan bermain piano bersama Sophie. Let me fill your heart with a laugh, With an unselfish love.
I'm so glad that I found you. Di malam yang sangat syahdu tersebut, mereka berdua pun terbawa suasana dan akan saling mengecup. Bercanda nggak jadi, karena sebentar lagi jam 3 dini hari dan tim harus melanjutkan petualangannya. Sir, I've got to go. No. Why? Oh, you came back! And you have no idea what I gave up to do so. Malam itu Pangeran Tamino dan Papageno akan menjalani serangkaian cobaan karena Papageno ingin mendapatkan wanita yang sempurna seperti Pangeran Tamino yang bertemu Putri Pamina. Sarastro pun mengatakan bahwa pasangan sempurna Papageno telah terpilih yang bernama Papagena. Beneran ini Papageno lur. Di opera Mozart juga sama, ada Papagenanya. Lalu di cobaan yang pertama, mereka tidak boleh berkata sepatah kata pun ketika bertemu lagi dengan Putri Pamina. Mereka berdua diminta menunggu di balik tirai dan harus tetap diam tanpa sepatah kata sampai bunyi trompet terdengar. Tapi ya baru aja mulai Papageno malah ngomong dan seketika dia pun langsung pingsan. What do we do now? Di saat yang sama, sang Ratu Malam mendatangi kamar putrinya dan mengunci pintu agar tidak ada satupun penjaga yang mengusik. Ya terus kenapa Anda nggak langsung bawa lagi aja itu putri Anda di depan mata? Kan bisa terbang sesuka hati. Ya namanya film, adaptasi dari salah satu opera terbaik sepanjang masa lagi lur. Jadi nikmati sajalah. Ratu Malam pun memberikan pisau ke Pamina dan memaksanya untuk membunuh Sarastro. Karena Ratu Malam tidak mau lagi ada yang menentangnya dan dia bisa membebaskan Malam Abadi. Mendengar itu Putri Pamina akhirnya mengerti bahwa emaknya sendirilah sosok jahat sesungguhnya yang ingin menguasai dunia dengan kegelapan. Ratu Malam mengatakan jika putrinya menolak membunuh Sarastro, maka dia tidak akan mengakuinya lagi sebagai anak dan bersumpah akan mengutuk Putri Pamino. Lalu Ratu Malam pun pergi dari sana. Semua itu disampaikan dengan cara menyanyi lur. Dan kalian pasti pernah dengar lagu opera yang satu ini yang berjudul The Magic Flute atau Seruling Ajaib. Tak lama kemudian Sarastro pun datang menemui Pamina dan Monostatos yang tadi ngupingin memberitai bahwa baru saja Ratu Malam datang untuk membujuk Pamina membunuh Sarastro. Namun Pamina tidak akan menuruti kemauan ibunya yang jahat dan dia hanya ingin semuanya kembali dengan damai. Tak lama kemudian Pamina pun mendatangi Pangeran Tamino yang ada di balik tirai nomor 1. Namun ketika Pamina menceritakan ibunya yang bersikap jahat, Pangeran Tamino pun hanya terdiam karena memang dia sedang menjalani cobaan. Melihat sikapnya yang begitu aneh dan mengabaikannya, Putri Pamina pun baper mengira Pangeran Tamino sudah tidak mencintainya lagi. Please, I cannot bear your silence. You're acting strangely. Won't you come to me? My mother would have me perform a horrible deed upon a man who has never... Have you misplaced your feelings for me? Pangeran Tamino akhirnya berhasil melewati cobaan pertama. Papageno juga disadarkan oleh Sarastro dan masih diberi ampunan. Lalu tiba-tiba di kejauhan terlihat awan gelap disertai badai petir yang akan datang. Namun lagi-lagi terdengar jam berdentang dan tim pun harus kembali ke dunia nyata. Jelas, tim sangat khawatir jikalau sesuatu yang buruk akan menimpa Putri Pamina. Hari itu audisi untuk pemeran opera di sekolah Mozart akan diadakan dan tim diminta pergi menemui Capsek Lombo. Ternyata semalam Lombo melihat tim bersama Sophie sedang berduaan main piano sambil nyanyi-nyanyi, yang mana peraturan memisahkan gedung murid laki-laki dan perempuan sangat dijaga ketat agar semua murid bisa fokus sekolah. Usut punya usut, Sophie adalah putri dari Capsek Lombo dan tentunya dia juga akan diberi peringatan. Sementara tim akhirnya dilarang mengikuti audisi opera yang sangat bergengsi, meskipun dia sangat menginginkan peran sebagai Pangeran Tamino. Setelah itu tim pun nekat pergi ke gedung sekolah perempuan dan masuk ke kamar Sophie untuk mengungkapkan kekesalannya.
bahwa dia baru mengetahui jika Capsek Longbow adalah ayah dari Sophie dan kini dia tidak bisa mendapat kesempatan tampil di opera. Namun Sophie mengatakan, "Halah, kamu ikut audisi juga percuma, nggak bakal dapat peran Tim." Ternyata Sophie jengkel dengan Tim karena semalam Tim meninggalkannya begitu saja. Sophie juga memutuskan keluar dari sekolah dan balik ke tempat ibunya. Karena menurutnya sekolah Mozart menjadikannya pribadi yang terlalu ambisius. I guess it's hard for me to care because I want to walk out on in the middle of the night. Now I have to pack, so... This place is crazy. It turns people into overambitious bores. I'm going to London, to my mother's. Dari sana Tim pun menemui Paolo di kamar dan akhirnya menjelaskan semua yang terjadi. Mulai dari portal di jam dinding perpus, semua petualangannya di dunia fantasi seruling ajaib. Lalu Tim sempat melihat 3 banaspati di luar jendela kamar yang akhirnya menghilang. Mendengar cerita Tim, Paolo pun masih percaya nggak percaya. Dan karena Tim masih harus melewati 2 cobaan lagi, yaitu api dan air, Paolo memberitahu bahwa di opera seruling ajaib, Pangeran Tamino mampu melewati kedua cobaan tersebut bermodalkan cinta sejati kepada Pamina. Di lain sisi Tim masih galau karena dia harus segera menghentikan rencana jahat Ratu Malam. Dan untungnya Paolo mengatakan suatu hal yang baru terfikirkan oleh Tim, yaitu portal yang terbuka setiap jam 3, yang mana jam 3 bukan hanya ada di dini hari, tapi juga ada di sore hari, ya kan Lur? Well, in the opera, Tamino got through them with true love. Well, is there not a 3 o'clock? Saat itu juga Tim langsung menuju portal di perpus, sedangkan Paolo akan mengalihkan perhatian Longbow yang sedang mencari Tim. Ternyata perkiraan Paolo bener Lur, Tim bisa masuk ke dunia fantasi seruling ajaib di jam 3 sore hari. Dimana saat itu kegelapan sudah mulai menyelimuti benteng Sarastro. Namun ada 2 pendeta yang memberikan tanda mata di jidat Tim sebagai simbol keberanian dan kekuatan untuk mengalahkan Sang Ratu Malam. Tak lama kemudian Putri Pamina pun datang sambil membawa pisau pemberian ibunya. Melihat pisau tersebut juga simbol mata di lantai, Tim pun mencoba memasukkan pisaunya yang ternyata berfungsi sebagai kunci untuk mengaktifkan cobaan kedua, yaitu api. Tim pun segera memainkan seruling ajaibnya menggunakan perasaan cintanya yang terdalam. Ternyata cara itu berhasil Lur. Mereka terlindungi dari kobaran api hingga api-api itu padam. Lalu yang terjadi? And you do that with true love and with music. Saat itu juga Tim langsung menghadapi cobaannya yang ketiga, yaitu air. Perlahan-lahan mereka berdua mulai kehabisan nafas dan Pamina pun bertanya siapakah sosok wanita yang benar-benar dicintai oleh Pangeran Tamino. Awalnya Tim kebingungan menjawab karena cinta begitu kompleks dan membingungkan. Di dunia fantasi dia harus mencintai Pamina, sedangkan di dunia nyata dia sangat mencintai Sophie. Sampai akhirnya Tim pun menjawab jika wanita yang benar-benar dicintai adalah Sophie. Dan tiba-tiba, tell me what's in your heart. Love is confusing, complex. It's Tim, it's too late. I'm dying. Tell me who's Sophie. Ketulusan dan kejujuran Tim tentang wanita yang dicintainya menyelamatkan dunia seruling ajaib dari kegelapan, sekaligus mengalahkan Sang Ratu Malam. Karena ketiga cobaan berhasil dilewati dan kegelapan Sang Ratu Malam berhasil dimusnahkan, kini Putri Pamina dinobatkan sebagai Ratu Matahari. Selain itu Sarastro juga mengetahui bahwa Pangeran Tamino telah memberitahu temannya di dunia nyata tentang segala hal yang terjadi di dunia seruling ajaib. Namun itu tidak lagi menjadi masalah. Di lain sisi, Papageno akhirnya bertemu belahan hatinya, yaitu Papagena. Setelah semua petualangan yang terjadi, meskipun Pamina tahu Pangeran Tamino mencintai wanita lain, namun Pamina tetap mencintainya. Lalu Tim pun akhirnya kembali ke dunia nyata dan Paolo yang melihatnya keluar dari portal kini benar-benar percaya perkataan Tim. I proclaim you Queen of the Sun. Papagena, stay with me for
Gak pakai lama karena Sophie akan segera pergi naik kereta. Tim pun segera menyusulnya ke stasiun. Yang alhamdulillahnya Sophie segera turun dari kereta begitu melihat Tim yang datang mencarinya. Tim pun meminta maaf atas semua kesalahan yang dia lakukan dan mengatakan bahwa sosok Sophie seperti musik yang bisa memberikan tantangan juga gairah dalam hidup. Tim pun segera berlari ke peron seberang agar bisa bertemu Sophie secara langsung dan mereka pun berciuman. Bocil minggir dulu, Cil, main Mobile Legends aja dulu, Cil ya. You are music. You make me feel everything because you challenge me. And malam itu Tim dan Sophie kembali ke sekolah Mozart dan akan menyaksikan opera seruling ajaib dari murid-murid terpilih. Namun tiba-tiba Paolo mengajak Tim ke belakang panggung dan ternyata Anton meminta Tim untuk menggantikan perannya menjadi Pangeran Tamino karena dia sudah muak dengan harapan semua orang yang ingin menjadikan Anton penyanyi hebat seperti ayahnya. Padahal yang diinginkan Anton adalah menjadi drummer hebat. Dengan senang hati sekaligus terkejut, Tim pun menerima tawaran tersebut dan Paolo memberikan seruling ajaib yang terjatuh saat Tim baru keluar dari portal. Ayah Anton yaitu Enrico juga sudah bisa menerima mimpi anaknya tersebut. Lalu dia memberi sambutan kepada semua orang dan opera pun akan segera dimulai. Namun ketika bagian Tim sebagai Pangeran Tamino akan tampil, kepala sekolah Longbow terkejut melihat Tim yang tiba-tiba menggantikan Anton. Tim pun meminta Longbow untuk melupakan pelanggaran yang telah dia lakukan karena opera ini adalah mimpinya sejak dulu, khususnya peran sebagai Pangeran Tamino. Tim yakin bisa menampilkan perang dengan sangat-sangat baik karena dia bermain menggunakan hatinya. Begitu pula dengan Sophie yang berusaha membujuk ayahnya karena Tim adalah murid yang paling cocok untuk peran tersebut. Pak Longbow pun akhirnya luluh dan membolehkan Tim tampil sebagai Pangeran Tamino yang ternyata semua penonton begitu antusias dan terpukau melihat penampilannya di salah satu mahakarya dari Wolfgang Amadeus Mozart, yaitu opera seruling ajaib. I mean, really, sing from the heart is when I'm with tonight. I mean, I am Prince Tamino. He deserves this. I'm ready. Buyar tuh lur, Pangeran Tamino aja dapet cewek nggak cuma di dunia nyata, dunia fantasi pun dapet. Lah Anda di dunia nyata aja belum tentu. Semangat ya lur ya. Assalamualaikum.